Ini dengan tim kreatif yang bertugas pendengar ya, pengarah acara Rizwan Sumbi, kemudian juga untuk operator studio ada Budi Buku dan juga pendengar ya, bersama saya presenter Anda Femi Saryaora. Kita mulai dengan topik wawancara kita yang pertama terkait KPU luncurkan hari pemungutan suara pemilu serentak 2024. Nah, pendengar, KPU secara resmi meluncurkan hari pemungutan suara pemilihan umum serentak 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 nanti yang dituangkan dalam keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022. Nah, seperti apa persiapannya, kemudian kapan segala macam tahapan akan dimulai, kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama dengan Ketua KPU Nusa Tenggara Timur, Thomas Doho. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi Pak Thomas, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat untuk pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk kita semua, semangat. Baik, semangat selalu nih Pak ya, apalagi penetapan hari pemilihan serentak ini sudah ditetapkan ya di 14 Februari 2024. Meskipun ini kemarin sempat ada banyak pertimbangan hari dan tanggal, namun akhirnya ada sepakati dan sudah tertuang dalam surat keputusan ini Pak Thomas ya. Iya. Baik. Nah Pak Thomas, ini penetapan waktu pemilu sudah dilakukan tepat 2 tahun dari hari H nantinya di 14 Februari 2024. Ini setelah mendengarkan rapat dengar pendapat bersama dengan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu Pak? Iya benar. KPU RI sampai saat ini telah menetapkan hari tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilu sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat yang telah dilakukan pada bulan Januari beberapa waktu lalu. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 2 bahwa hari tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU, maka KPU RI telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu itu dalam keputusan dengan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022. Begitu Ibu. Baik. Nah, untuk hari pemilunya ini tanggalnya sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Nah, bagaimana dengan hari untuk pemilihan ini sendiri nih Pak Thomas? Maaf, hari apa Bu? Untuk waktu pemilihan serentaknya ini Pak. Ya. Kalau pemilunya itu tanggal 14 Februari untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Sedangkan untuk pemilihan serentak gubernur, bupati, wali kota itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tetapi KPU belum menetapkan dalam bentuk keputusan ataupun peraturan KPU, dan saat ini lebih konsentrasi untuk menetapkan atau persiapan dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak 2024 dimaksud. Jadi lebih ke fokus ke pemilu seperti itu. Baik, lebih kepada penyelenggaraan pemilunya nanti nih ya Pak ya, ke pemilihan umumnya. Nah ini waktu sudah ditetapkan, apa saja persiapannya, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilewati dan juga jadwalnya ini seperti apa nih Pak Thomas? Ya, makna dari penetapan itu dan sebelum sudah dilaksanakan launching persiapan itu ada beberapa antara lain. Tetapi mau menyatakan kepada publik bahwa penyelenggara saat ini siap untuk melaksanakan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan nanti. Dan yang kedua bahwa launching yang telah disampaikan atau dilakukan semalam itu dalam rangka pernyataan kesiapan untuk proses persiapannya dan pelaksanaannya. Persiapan dimaksud karena dalam beberapa waktu ke depan sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 adalah waktu di mana KPU
dalam proses persiapan menuju pelaksanaan tahapan. Nah, Oke. kenapa tanggal 14 Juni itu disebut pelaksanaan tahapan? Karena undang-undang menyebutkan bahwa tahapan paling lambat dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara atau pada tanggal 14 Juni 2022. Jadi konteks launching itu di satu sisi adalah KPU menyatakan siap untuk melaksanakan, juga siap untuk memasuki tahap persiapan dan pelaksanaan nantinya, seperti itu. Oke, jadi untuk tahapan-tahapan ini waktunya belum ditetapkan, Pak. Menunggu sampai dengan 14 Iya. Juni di tahap persiapan ini ya, Pak. Ya, selanjutnya KPU saat ini kan KPU masih ada beberapa hal dalam proses persiapan yang saya sebutkan tadi. Nanti KPU akan melakukan rapat dengar pendapat lagi bersama DPR yang tentunya didahului dengan rapat konsultasi publik atau uji publik terhadap program tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Produk hukumnya nanti itu adalah peraturan KPU. Di dalamnya akan menguraikan tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dan waktunya dimulai kapan dan sampai kapan. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 11 tahapan pemilu sampai dengan dilantiknya baik itu pejabat eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden maupun anggota DPR nanti. Dan kalau mencermati berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan tahapan serta draft yang sudah kita peroleh dari KPU RI, kurang lebih di tahun 2022 nanti ada 6 tahapan yang akan dilaksanakan. Dan titik startnya tadi itu paling lambat tanggal 14 Juni. Dan yang pertama itu adalah penyusunan program perencanaan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu dan penetapannya. Nah, itu mulai Agustus itu sudah mulai dilaksanakan. Dalam waktu yang sama juga setelah itu akan dilaksanakan penerimaan data kependudukan atau masuk dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Juga kita akan melaksanakan tahapan penataan daerah pemilihan. Lalu tahapan berikutnya adalah tahapan pencalonan lebih khusus untuk calon perseorangan dari DPD, Dewan Pertimbangan Daerah, proses-proses administratif dalam rangka persiapan dimaksud. Nah, dalam rangka pelaksanaan tahapan sebagaimana yang saya sebut tadi ada 11 itu, ada juga tahapan lainnya penunjangnya, yaitu kami harus melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan lain sebagainya. Juga sudah mulai melakukan perekrutan panitia ad hoc yang juga mungkin nanti akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Oke, berarti dari Februari sampai Juni nanti ya, di 14 Juni nanti ini selama kurang lebih 4 bulan segala macam persiapan dari penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu ini juga sudah mulai mempersiapkan diri nih Pak Thomas ya. Benar. Oke. Dan semalam launching yang dilakukan ini juga diikuti oleh seluruh KPU di daerah NTT sehingga juga ini menyatakan siap dan juga siap bekerja nih Pak Thomas ya. Ya, launching semalam itu tidak hanya di KPU RI, tetapi juga di seluruh KPU provinsi seluruh Indonesia dan juga KPU kabupaten kota dengan mengundang semua stakeholder terkait seperti Forkompinda, Forum Komunikasi Umat Beragama, media, para peneliti, aktivis, LSM, kampus, dan juga peserta pemilu, yaitu partai politik dan lain sebagainya. Itu semua kita diundang, baik itu dari di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Oke. Secara serentak. Baik. Nah, edukasi apa nih Pak yang diberikan kepada masyarakat agar aware dan juga mau menggunakan hak suaranya? Karena ini waktunya sudah ditetapkan ya. Tentu ini kita berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi nih ya dalam penyelenggaraan pemilu 5 tahunan ini Pak. Ya,
Kalau menggunakan hak pilih, waktunya mungkin masih panjang ya, masih jauh. 2 tahun. Tetapi bagi kita itu adalah kita harus menyampaikan secara terbuka kepada publik apa saja tahapan pemilu yang akan dilaksanakan dan juga membuka kepada semua pihak, terutama partisipasi masyarakat untuk selalu terlibat dalam pelaksanaan tahapan dimaksud. Tahapan itu pasti akan berhubungan dengan semua pihak terkait, tetapi untuk menjamin pelaksanaannya dilaksanakan secara profesional, sesuai dengan rujukan hukum dan lain sebagainya, maka KPU harus membuka diri melaksanakan tahapan itu. Lebih giat lagi melaksanakan sosialisasi, dan KPU akan terus memberikan informasi kepada publik, baik melalui media sebagaimana yang diinformasikan pagi ini melalui RRI, dan juga mungkin media informasi lainnya yang ada di KPU, baik itu media sosial masing-masing KPU maupun juga media mainstream lainnya. Dan kami berharap partisipasi itu adalah dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak dan pemilihan serentak nanti di tahun 2024. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak Thomas, harapan ataupun himbauannya silakan. Harapan kami kita semua sama-sama selalu mencari tahu informasi dan juga selalu memberikan kritik dan saran yang membangun agar penyelenggaraan pemilu itu terselenggara dengan aman, lancar dan sukses. Dan sebagaimana orang bijak mengatakan bahwa proses itu sangat berpengaruh terhadap hasil. Maka proses yang baik itu pasti akan memberikan hasil yang baik pula. Jadi dengan terus kita mengawasi, memberi masukan dan juga KPU-nya secara terbuka melaksanakan tahapan, pasti nanti di puncak kegiatan kita tanggal 14 Februari 2024 akan terselenggara pemilu walaupun dengan 5 jenis surat suara dengan 3 sistem dalam hari yang sama. Kita berharap berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Oke, bagi masyarakat nih Pak Thomas yang ingin menyampaikan kritik saran yang membangun, bagaimana caranya? Ya, silakan mengikuti semua proses yang ada di KPU. Aturan kita itu sangat terbuka. KPU memiliki jaringan data dan informasi hukum JDIH untuk mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang dikeluarkan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sebagai rujukan hukum pelaksanaan seluruh tahapan. Silakan mengakses informasinya dan ikuti prosesnya. Pasti kita semua nanti berjalan berdasarkan aturan hukum yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas untuk informasinya pagi hari ini. Selamat bekerja Pak ya. Ini Baik, sudah mulai kasih. bekerja ya hingga di Juni nanti. Selamat pagi untuk RRI. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak. Salam sehat selalu.